A few moments later. Hey, Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kami di sini akan sedikit memaparkan tentang penjajahan bangsa Indonesia, proklamasi, dan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan. Kalian tahu nggak sih bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh 6 negara loh sebelum memproklamasikan kemerdekaannya? Kira-kira kalian tahu gak sih negara apa aja yang pernah menjajah Indonesia? Jadi, negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu yang pertama ada bangsa Portugis, lalu bangsa Spanyol, lalu Belanda, lalu ada negara Prancis, ada Inggris, dan juga yang terakhir ada bangsa Jepang. Terus apa sih alasan mereka menjajah negara Indonesia? Ternyata awal mulanya mereka ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Penguasaan sumber daya alam ini juga bukan semata-mata untuk mereka manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari saja loh, namun juga untuk dijual lagi ke bangsa lain. Dengan begitu, mereka bisa membangun bisnis yang menguntungkan. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang proklamasi yuk teman-teman. Teman-teman, udah pada tahu kan kalau proklamasi itu dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Oh iya, kalian tahu gak sih, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhkan bom atom loh oleh Amerika Serikat. Lalu, ada yang tahu gak setelah di Hiroshima, bom atom dijatuhkan di mana lagi? Yap, kota selanjutnya yaitu Nagasaki. Nah, momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dan pada tanggal 2 Desember 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Setelah mendengar kalau Jepang akan bertekuk lutut, maka golongan muda pun mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Hairul Soleh, Sukarni, dan Wikana bersama Sudan Kosinggi, salah seorang anggota PETA dan pemuda lain, membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan serta Hatta ke Rengas Dengklok, yang dimana peristiwa ini terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya Pada malam setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menulis teks proklamasi di ruang makan Tadashi Maeda. Dibuat oleh Soekarno dengan partisipasi Hatta dan Subarjo, proklamasi harus seimbang antara kepentingan Indonesia dan Jepang. Perundingan golongan muda dan tua berlangsung dari pukul 2 hingga 4 dini hari. Setelah disepakati, Sukarni mengusulkan agar Soekarno dan Hatta menandatangani teks dan Sayuti menyalin naskah menggunakan mesin ketik dari kantor Angkatan Laut Jerman. Pembacaan proklamasi awalnya direncanakan di lapangan Ikada, namun dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 karena alasan keamanan. lalu setelah itu Terjadilah hari
paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan sebuah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang membawa mereka ke kemerdekaan. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut. Yang pertama Soekarni, yang kedua Soeparjo, yang ketiga B.M. Diah, yang keempat Syahrudin, dan yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih isi teks proklamasi itu kira-kira seperti apa ya? Yuk kita simak pembacaan teks proklamasi berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, barusan kan kita sudah mendengarkan nih isi teks dari proklamasi. Kira-kira upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya itu apa aja sih? Nah, jadi upaya pertamanya itu adalah dengan memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme kepada semua warga negara. Lalu upaya kedua yaitu dengan melakukan sosialisasi dan dialog yang berkualitas dengan memanfaatkan media sosial sehingga dapat diakses secara luas oleh semua lapisan masyarakat. Dan upaya yang terakhir yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan nasional. Wah, seru sekali ya kalau sudah membahas tentang sejarah.